Google Play atau Play Store atau App Store. Ya, kalau di sini saya ada Play Store. Kalian bisa buka Play Store di HP kalian masing-masing. Jadi ketika kalian yang mungkin terkendala tidak memiliki kamus manual ya, nah kalian bisa menggunakan HP-nya agar bisa bermanfaat untuk belajar. Nah, kita klik di Play Store ini. Nah, di Play Store ini banyak pilihan bahasa Arab. Kalian bisa searching di sini kamus bahasa Arab. Kita telusuri. Nah, ini banyak. Ini semua kamus ini bisa digunakan. Kalian bisa mendownloadnya salah satu. Ini kebanyakan bisa offline. Ya. Jadi kalian tidak memerlukan kuota atau data ketika sudah membuka kamus ini ya. Jadi kamus ini kebanyakan sudah offline. Ada seri offline-nya, kamus bahasa Arab lengkap offline, misalnya ini. Nih, kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi saya lebih lebih suka menggunakan kamus yang ini, yang warnanya biru ini. Indonesia Arab ini ya, yang warna biru ini, kamus Arab Indonesia. Nah, kalian bisa mendownloadnya dulu, di-download baru diinstal. Pastikan ruang penyimpanan kalian itu cukup. Saya kira ini hanya memerlukan ruang penyimpanan yang sedikit. Kalian install dulu. Nah, setelah diinstal kalian bisa membukanya. Jadi kalian itu bisa menerjemah kosakata atau mufrodat bahasa Arab menggunakan kamus digital ini secara offline, cuma-cuma. Jadi tidak memerlukan kuota. Kata yang ingin kalian cari, misalkan Indonesia ke Arab, kalian bisa mengetiknya. Kita cari kata siswa. Nah, langsung keluar ya. Siswa, murid, anak sekolah. Nah, ini namanya tilmidun. Ya, banyak ya di sini yang berkaitan dengan siswa. Misalnya ini beasiswa, minhatun dirosiyatun. Ya, ini beberapa itu sudah berharokat, jadi insya Allah memudahkan kalian untuk belajar. Atau misalnya kita cari guru, tinggal ketikkan saja. Nah, guru di sini al-ustadun. Jim ini artinya jamak. Jamak itu artinya kalau tunggal, kalau dalam bahasa Indonesia namanya tunggal dan jamak. Tunggal itu artinya satu, al-ustadun itu satu guru. Jamaknya asatidun. Asatidun itu artinya para guru. Nah, kalau ada tanda jim kayak gini itu namanya jamak ya, jamak. Banyak ya. Nah, gimana kalau kita mau mencari dari bahasa Arab ke Indonesia? Ya, kita tinggal ketikkan saja. Tapi jangan sampai salah. Biasanya ketika kita menambahin spasi, nah misalnya kita mau cari kata dalam bahasa Arab, kita ubah keyboardnya dalam bahasa Arab dulu. Yang belum bisa mengubah keyboard ke bahasa Arabnya, silahkan lihat video sebelumnya. Nah, tinggal digeser aja di bagian spasi. Misalnya kita cari tolibun, kita ketikkan dulu tolibun. Nah, langsung keluar tolibun ya. Nah, ini tolibun artinya siswa ya. Kalau tolaba artinya menuntut, meminta. Nah, kita harus berhati-hati kalau dalam bahasa Arab kita tidak boleh membanyakin spasi. Misalnya ini tolibun ya, saya ngetiknya to, terus saya spasi kayak ini, baru libun, ini nggak akan keluar ya, hanya karena ada spasinya ini. Jadi kita harus berhati-hati ketika mengetik. Ketikan sesuai dengan teks yang ada di buku teks kalian yang diminta. Jangan terlalu banyak spasi, karena
ketika banyak spasi ini mengubah arti. Nah, ini tolibun artinya siswa. Di sini ada banyak pilihan kamus, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kamus. Ya, ini kamus Arab Indonesia yang secara umum. Kalau yang mim ini namanya Munawir. Kalau kalian tahu, kamus Munawir ini biasanya ada 2 seri. Yang pertama yang warnanya biru, yang tebal sekali itu yang untuk menerjemah Arab ke Indonesia. Sedangkan yang warna merah itu untuk menerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Dan kalian bisa menggunakannya dengan gadget kalian ya, tanpa harus membeli kamusnya. Ya mungkin kalau di sini tidak terlalu lengkap lah, selengkap kamus aslinya, tapi insya Allah bisa membantu kalian dalam mempelajari bahasa Arab dan menerjemahkan teks khususnya. Di sini ada juga kamus Mu'jamul Ghani, ada kamus juga Mu'jamul Mu'asirah, ada kamus Ma'ajimul Arab, ada kamus Al-Mufid, dan ada kamus Al-Quran. Ya, di sini itu banyak sekali pilihan kamus. Jika kalian tidak bisa menemukan di kamus Arab Indonesia, kalian bisa cari di kamus Al-Munawir, begitupun seterusnya. Jadi ini dalam satu aplikasi bisa memuat 6 kamus ya. Ini contohnya di kamus Al-Quran. Jadi kadang ada istilah-istilah tertentu yang mungkin kalian menemukan dalam suatu surat Al-Quran, kalian ingin tahu terjemahannya ya, kalian bisa menerjemahkan di sini. Tapi kuncinya, kamus ini seperti kamus manual. Jadi ketika kalian menerjemah itu tidak bisa lebih dari 2 kata. Ya, tidak boleh lebih dari 2 kata, atau bahkan kalian mengetikkannya dalam 1 kalimat, jelas tidak akan keluar. Jadi kalian harus mengetikkannya seperti kalau kalian nyari di kamus manual, 1 kata per kata ya. Menerjemahnya itu kata per kata, tidak bisa mengetikkan 2 kata, jadi nanti tidak akan keluar. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan kepada saya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.